Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, di minggu yang baru ini kita dituntun dengan tema yang baru, kasihilah musuhmu dan berbuat baik. Tema yang begitu sederhana tetapi padat dengan maknanya, lebar, panjang, tinggi, luas, yang tak ternilai oleh kata-kata, apalagi angka-angka. Ada seorang dosen mengajar kepada mahasiswanya. Dia katakan begini, apakah di antara mahasiswa pernah melihat Tuhan? Berdiam semua. Apakah para mahasiswa pernah menyentuh Tuhan? Diam semua. Apakah semua mahasiswa pernah memegang Tuhan? Diam semua. Kesimpulannya dia katakan, kalau begitu tidak ada Tuhan. Seorang mahasiswa yang begitu berani dia angkat tangan. Dia menyampaikan seperti ini, teman-teman, pernahkah kita melihat otak dosen? Dia. Pernahkah kita meraba otak daripada dosen? Pernahkah kita dengan sengaja menyaksikan sendiri bagaimana kerja otak dosen? Tidak, yang jauh. Kesimpulannya adalah dosennya tidak ada otak. Makanya kalau orang yang tidak suka, jangan bikin ke orang lain. Memang kasih adalah kalimat yang sangat pendek. Kasih adalah kalimat yang sangat singkat. K-A-S-I-H. Tetapi manfaat, makna, dampak daripada kasih sebagaimana saya katakan tadi tidak dapat dikalkulasikan dengan angka dan tidak dapat diperhitungkan dan disampaikan dengan ucapan-ucapan. Itu kasih Tuhan. Amin. Memang agak lucu, agak konyol, agak aneh, bodoh bagi kita kalau mau dibilang kasihilah musuh. Apa arti musuh? Saya menulisnya di sini. Apa supaya kita dapat mengerti apa itu musuh, apa itu kasih, apa itu murah hati. Kalau kita paham dengan kalimat-kalimat ini, mudah dibahasakan, mudah diterima, mudah dimengerti, dan jelas, pas. Musuh adalah sesuatu yang mengganggu, yang merugikan dan mencelakakan.
Tujuan daripada musuh adalah iri hati dan benci. Ya, hanya berputar-putar seperti itu. Dari zaman ke zaman, tetap tugasnya adalah hal-hal yang saya sampaikan. Murah hati adalah bagaimana sama dengan kasih, mengasihi sesama. Dia sangat menyayangi. Apapun kondisi orang itu, susah dan senang, ataupun dia kurang, dia cukup atau lebih, kasihnya itu tidak pernah sama sekali berkurang karena melihat kondisi-kondisi yang ada. Itu tuh murah hati. Dan memang tabiat-tabiat daripada manusia itu sangat berbeda dengan iblis dan Tuhan. Ketika bagian ini dicatat, disampaikan, sebenarnya ada perhatian khusus bagi orang miskin, bagi orang lemah, bagi orang yang tertindas, bagi orang yang tertawan, termarginalkan oleh karena ingin memberitakan Tuhan Yesus. Dan mereka inilah korban daripada ketidakadanya kasih. Di zaman Kaisar Domitianus, dia hendak menyampaikan kepada orang-orang Romawi pada saat itu bahwa yang paling tinggi, yang paling disegani, yang paling dihargai, yang paling dihormati adalah Kaisar. Tidak ada yang lain. Sehingga kalau ada orang lain yang menandingi Kaisar ini akan dibantai, akan dibakar, akan dibunuh. Itulah situasi kondisi ketika firman Tuhan disampaikan pada saat ini, bagaimana kekuasaan penguasa yang merajalela pada waktu itu. Cari semua orang percaya. Dan ini yang boleh diangkat oleh pada Lukas sebagai seorang dokter, sebagai tabib, tetapi sebagai pemberita Injil. Bagaimana ia ingin mengembalikan posisi daripada orang-orang yang sebagaimana saya sampaikan, mereka harus dikasihi, dan kasih itu telah terbayar lunas oleh Yesus sendiri. Sekali lagi memang agak susah mengasihi orang yang tidak suka dengan kita. Impossible orang bilang, masa dia yang cerita kita, dia yang kalau kata kita, dia yang nyepam pengeluaran kita, dia yang unjuk rasa kita, dia yang sewot-sewot kita, kok dia yang orang kasih. Itu perbedaan saya katakan tadi bahwa ada tabiat dan karakter daripada manusia. Tabiat karakter daripada iblis dan tabiat karakter daripada Allah. Mari kita coba lihat bahwa manusia itu tabiatnya kalau orang baik dibalas dengan baik. Tabiat daripada iblis adalah kebaikan dibalas dengan kejahatan. Karakter daripada Yesus adalah dia mengambil inisiatif sendiri, meskipun manusia tidak mengasihi dia, dia tetap mengasihi manusia. Sekalipun dikacau
dari orang yang membenci kamu. Kepada kita telah diletakkan kekuatan, bukan kelemahan. Ketika orang membenci kita, kita balas dengan kebaikan, dan itulah kekuatan daripada manusia yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Malah dia bilang bahwa kalau tampar pipi satu, kasih itu pipi satu. Oh, ini luar biasa, tak masuk akal. Iya tuh, ada seorang penatua yang berlomba tentang soal kasih. Kalau orang tampar pipi kiri, pipi kanan kasih pipi kiri. Kelar khotbah keluar sana, kau salah satu om tampar proyek patah. Baru dia bicara, bilang tadi ya, tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Beda sebagainya sih tidak. Dia terima, amin. Dia betul-betul tidak bilang kan. Beberapa hari berikut, dia lot pulang mobil patah. Oh, dapat apa hari beda? Apa yang anda tahu itu yang Tuhan. Firman Tuhan bilang begitu. Loh, ada bagian firman Tuhan pada saat ini. Malah dalam bagian ayat 29-28, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Aduh, sudah tidak masuk akal. Harusnya dimusuhi. Kontra ini bagian firman. Ketika orang membenci kita, masa kita meminta berkat dari dia? Tapi itulah tenaga super yang luar biasa diberikan Tuhan kepada manusia yang bersedia menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Minta berkat, taruh berkat, dia bilang apa kita? Tuhan memberkati. Ada satu orang bilang begitu, Tuhan memberkati. Saya pernah terjadi pengalaman pribadi saya dalam pelayanan bersama Bapak Pendeta di wilayah Minahasa Selatan. Ada satu bapak penatua, dia bilang kita mau Bapak Pendeta yang jamah dia. Di saat pada waktu pemilihan, waktu itu ada pengembalaan sekaligus persiapan untuk penyembuhan. Ada pengakuan dosa pada saat itu. Itu dia jelas terang-terangan bilang ke saya begini, Ibu, saya mau Bapak Pendeta yang jamah saya, bukan Ibu Pendeta. Saya ambil kepalanya dan saya bilang, Tuhan memberkati. Silakan. Yang terjadi saudara-saudara, kita tidak mau takut jemaat Tuhan. 2 minggu berikut dirubah, disuruh oleh pendeta dipilih. Siapa? Ini penatua ini, nyandak mau mati, nyandak mau hidup. Dia kalau tidur, mulai tidur baterai begini. Dia tidur berdiri begini. Kenapa? Serta sampai pendeta, kita semua mau mati. Ampun akan buat kita pendeta, itu dia bilang. Ampun akan buat kita pendeta. Kenapa kan wali selesai ampun? Tuh, dia bilang, pokoknya di satu malam ini kita nggak bisa tidur. Kita boleh mau tidur tutup mata, mas kita babadi. Kita pegang dia tangan, kita kasih berdoa. Karena kekuatan mengasihi adalah mengampuni. Amin. Kekuatan mengasihi bagi orang percaya mengampuni. Jangan pakai sama-sama dengan sampul. Enggak. Waktu kita punya anak-anak ulang tahun, dia kasih berapa Pak kita. Tak apa sokan. Ya, enggak pendeta kasihan. Kita mau berterima kasih acara kuliah kasih patoran
hampir 100 kilo babi dalam potong pendeta. Oh ini nana permohonan maaf kata orang. Nyandak pendeta, ndak kuman. Memang dia tukang pelihara babi juga seorang guru. Dan malah itu relasi hubungan kami begitu sangat baik oleh karena berkat pengampunan dari Tuhan. Bukan karena pengampunan dari saya, bukan. Masih banyak pengalaman yang tidak saya saksikan kepada jemaat Tuhan. Jangan usik hamba dan pelayan Tuhan. Penantua, dia yang tidak boleh usik. Jangan ada jemaat yang usik. Mazmur 115 disampaikan, janganlah kau mengusik nabi-nabiku yang telah kuurapi. Kalau ada yang memarah papena dan yakin, jangan sampai kasihan matahari terbenam. Kasih beri pengampunan. Apalagi orang pendeta. Sekali lagi memang mengajarkan kasih ini perlu inisiatif. Jangan menyampaikan kita jadi viktimasi, jadi korban oleh ketidakadilan, oleh karena ketidaksenangan dan kasih kepada kita. Jangan, harus ada inisiatif sebagaimana gaya pola teladan daripada Yesus. Yesus berinisiatif menyampaikan bagaimana kasihnya yang besar kepada manusia. Sehingga dalam bagian-bagian ini disampaikan, kalau orang mengambil bajumu, biar juga dia mengambil bajumu. Jubahmu, biar juga mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Ini lagi lebih luar biasa. Masa kita punya? Mungkin dia cuma ada pinjam. Dia lupa kasih pulang, masuk ober ke sana kemari. Ini firman Tuhan, jawaban dari orang yang dikasihi. Apalagi meminta berkat dari orang itu. Kayaknya seperti orang taruh bara di atas kepala mereka. Tapi jangan jemu. Sekali lagi bahwa itu tenaga support buat manusia yang mengasihi dan dikasihi Tuhan. Memang luar biasa pengajaran daripada Yesus soal kasih. Nyala masuk akal. Tapi itulah yang diajarkan oleh Allah di dalam Yesus bagi kita. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Kepada orang-orang yang tidak baik pun Yesus baik, apalagi kepada orang-orang yang baik. Jangan kecil kalau orang diremehkan. Jangan merasa galau kalau orang gak cerita akan. Jangan merasa kecewa kalau Anda sedang digosipkan. Berarti Tuhan tahu bahwa tenagamu lebih untuk mengasihi orang itu. Jangan musuhi. Saya mau baca bagian ini, kita gelis sendiri. Seakan-akan saya sebagai pendeta, oh Tuhan mampu nak mau bikin. Ketika kesan seober-ober, ketika sindir, ketika sobekin anak ini, sobekin kaki itu, mampu nak. Tetapi teladan kasih saya, sekali lagi saya katakan, pengampunan
dan pengasih hati. Cuma dua. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Orang bilang begini, apakah orang yang masuk gereja, orang yang bikin kejahatan, dapat lihat dia enjoy, dapat lihat happy, dapat lihat diberkati. Tuhan bilang, lost apa dia? Lost dia bikin ini, lost dia bikin itu. Akan ada satu saat Tuhan menyatakan kasih dan kuasanya bukan untuk menghukum dia, tetapi mengasihi dia. Yang harusnya Torah jadi hakim. Lost saja. Lost dia tidak suka kita. Lost dia bakal curi. Lost dia bahugal. Lost dia aneh ini dan itu. Lost dia cerita-cerita orang. Tuhan bilang ada waktunya. Siapa dia belum? Justru orang-orang baik Tuhan so aneh. Kalau dia sudah diberi kesempatan untuk jadi baik, baru Tuhan merancang hidupnya menurut kehendak Tuhan. Karena itu kalau masih di dunia, bikin baik. Jangan ada karakter iblis. Hidup bukan tentang siapa yang terbaik, tetapi siapa yang bisa berbuat baik dan tidak pura-pura baik. Kita dapat tahu, apalagi di muka kita dapat tahu bahwa Anda tidak baik, tapi kita tidak mau supaya Anda mudah tersinggung. Itu loh kelemahan kekurangan, tapi itu kelebihan, itu istimewanya. Inisiatif kita adalah mengasihi dia, mengampuni dia, menyayangi dia. Maka janji Tuhan berlaku bagi kita. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia berbuat baik